Selamat datang di Mangariuren. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja lah ya. Di kesempatan kali ini gua akan menceritakan salah satu komik yang berasal dari Korea. Dan komik ini sebenarnya sudah ada di webtoon, bisa kalian baca langsung. Komik yang berjudul Friday Forbidden Tales. Komik ini diciptakan oleh autor yang bernama Jin Sobae. Aku bacain dulu ya ringkasannya. Ringkasannya adalah kisah kelam dan seram tiap hari Jumat, setiap hari ya. Gitu doang udahlah. Tanpa basa-basi udah langsung kita mulai aja lah ya. Episode pertama. Oh ya, sebenarnya gue pengen jelasin dulu. Friday Forbidden Tales ini ceritanya bakalan berbeda. Jadi episode 1, episode 2, episode 3 kemungkinan bakalan beda. Ataupun misalnya ada yang sama bakalan gue kasih tulisan part kali ya. Jadi kayak film apa ya? Kayak series apa gitu. Jadi tiap itu ceritanya beda-beda lah. Oke, cerita pertama dimulai bernama Studio Apartemen. Judulnya Studio Apartemen lah ya. Di episode 1. Baru kemarin aku mendapatkan kekuatan ini. Kekuatan untuk memiliki kehidupanku dan cara aku menjalaninya. Baru saja tepat sehari sebelum kemarin lusa. Serem banget ya. Yang gambar Friday Forbidden Tales. Dilanjutkan dengan panel di dapur ya. Ya dapur, ada tengkorak juga. Terlihat di sini ada seorang laki-laki yang di depan komputer. Gak tahu nih omong. Lagi chattingan. Berapa penawaranmu? Kata si Dante. Berapa penawaranmu? Gimana kalau 80 juta Zeden? Apa nih? 80 juta. Kamu mau menjualnya segitu? Aku? Iya kamu. Kamu bercanda kan? Inilah diriku hingga beberapa saat yang lalu. Orang terkucil yang bersembunyi dalam apartemen yang mungil. Terkadang beberapa orang membuatku bertapa. Tidak terpelajar dan pengangguran dan tidak punya keterampilan. Hikikomori atau singkatnya pecundang. Tapi jujur saja, tidak semua orang bisa meraih kesuksesan seperti ini. Terutama bagi orang sepertiku yang selalu berada dalam urutan terbawah dalam kaum sosialita. Dipandang dari segi keterampilan dan penampilan, seharusnya mustahil bisa meraihnya. Entah karena kebetulan atau memang keinginan sendiri, aku jadi terbiasa dengan lingkungan ini. Dan aku memiliki ikatan yang kuat dengan dunia kecilku ini selama 9 tahun terakhir. Jadi kau bertanya apa aku bahagia? Apa ada hal yang membuatku tidak bahagia? Aku punya segalanya di sini. Kebutuhan dasarku sudah terpenuhi semua. Secara finansial aku cukup mapan. Dari hasil jual game lah ya. Aku juga bisa memenuhi gairah dan hasratku. Posisiku yang sebenarnya di kehidupan sosial dan di kamarku ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi kan. Mana yang derajatnya lebih tinggi. Kumohon izinkan aku bergabung dengan kelompok main game online dia. Ditambah lagi warisan yang aku terima lebih awal dari kebanyakan orang. Tidaknya kamarku ini, aku tidak iri siapapun di dunia ini. Aku juga tidak pernah kecewa pada diriku sendiri. Lagi pula jika orang membahas soal kesuksesan, itu hanya standar yang tidak adil.
yang mereka buat untuk diterapkan pada orang-orang dalam perkumpulan mereka sendiri. Mulai bijak ya, pengangguran. Kemudian suatu hari saat aku sedang enak-enaknya menikmati dunia kecilku, lagi main game dia nih. Mantap, aku dapat sesuatu. Di hari aku menyantap sebuah pizza berukuran besar dengan taburan ekstra keju untuk makan siangku. Untuk merayakan pencapaian ini aku butuh rokoknya habis. Brengsek, baru saja mulai main, rokoknya sudah habis. Di hari aku bertanya-tanya perlu pakai topi atau tidak untuk menutupi rambutku yang berantakan. Apa sih pesan rokok itu tidak bisa secara online saja? Menyebalkan. Di hari itu, di saat sore hari yang cerah dan menyenangkan, dia ngebuka pintu dan kamar. Ada kamar. Dia merasa bingung. Dalam kamar ada kamar orang lain kali lu buka. Sejak hari itu hidupku berubah secara drastis. Di luar kamarku ada kamar lagi. Ini kayak backroom ya. Kayak gitu desainnya tuh. Denahnya kayak gini nih. Tuh pas dia buka kamar ada kamar, di situ ada kamar lagi di luar kamar. Aku sudah keluar dari wall of life. Ini WoW. Jam 12 malam. Begitu ceritanya, hidupku berubah di hari itu. Dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah cerita ini akan menjadi cerita komedi atau malah tragedi. Tapi saat itulah keningan tiada akhir bermula dengan diriku yang menolak untuk menerimanya. Bersambung. Komik ini didukung dan diterbitkan oleh Divisi Kreatif Manajemen Komik Korea. Oke. Di sini ada komentar terbaik juga ya dari webtoon, gue pengen bacain ya. Ternyata rumahnya iya kayaknya warnet kali itu rumahnya juga. Gue setuju nih apa kata si Maulana. Lanjut dari Poppy Mulia. Buat yang belum mengerti, jadi intinya ada orang yang gila main game sampai terkucil di dunianya sendiri. Dengan makan dan apapun hanya dilakukan di kamarnya. Ia merasa memiliki segalanya dengan main game, seolah itu di dunia nyata, termasuk uang dan harta yang ia punya di dunia gamenya. Sampai suatu hari ia terjebak di dunia yang tak pernah ia bayangkan. Baca aja sendiri. Serem sih sebenarnya ini. Ini kayak backroom. Jadi ya itu cuma jokes saja sih backroom. Cuma jokes yang mengerikan sih. Ketika lu berada di ruangan dan lu dibikin tersesat di ruangan tersebut karena ruangannya yang lu buka, misalnya kamar nih, lu buka pintu isinya kamar lagi, nah kayak gitu tuh lu terjebak, jadi nggak ada pintu keluar jadinya, jadi kayak labirin gitu. Serem sih menurut gua, lebih ke horor mental sih jadinya, horor bukan horor kayak setan nakutin gitu. Ini lebih serem sih karena lu ya bakalan mati ujung-ujungnya, karena lu ya kemungkinan besar bakalan kelaparan karena kan lu di kamar, kelaparan, kehausan, mati. Serem sih kayak gitu. Oke lah, untuk nanti episode kedua atau chapter selanjutnya, ini masih berlanjut lah ya, bakal gue lanjut. Intinya gue bakal namatin komik Friday ini,